Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Hilang sejak Oktober 2022, Jadon Sancho akhirnya kembali berlatih di Manchester United. Jadon Sancho akhirnya kembali ke tim utama Manchester United. Setelah hilang sejak Oktober 2022, pemain 22 tahun tersebut untuk pertama kalinya muncul pada sesi latihan United pada awal pekan ini. Kondisinya dilaporkan sudah membaik, bahkan masih dari sumber yang sama, Sancho berharap untuk segera masuk dalam pertandingan beberapa waktu ke depan. Kasus Jadon Sancho diyakini bukan hanya soal fisik dan teknis, akan tetapi juga mental. Manajer Erik ten Hag sempat memberikan keterangan terkait masalah yang tengah dialami anak asuhnya tersebut. Roberto Firmino sepakati kontrak baru 2 tahun dari Liverpool. Roberto Firmino sudah berubah pikiran. Penyerang berusia 30 tahun ini akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di Liverpool. Di awal musim, Firmino mengeluh karena menit bermainnya kurang. Rumor soal kepindahannya pun mulai menyeruak. Beberapa klub sempat dikaitkan akan menjadi klub baru pemain asal Brasil itu. Firmino hanya akan ditawarkan kontrak selama 2 tahun. Dengan begitu, kontraknya yang akan habis pada 2023 ini akan habis jadi 2025. Walaupun singkat, Firmino ternyata tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tidak ada kendala sejauh ini bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Kai Havertz berevolusi di tangan Graham Potter. Dari playmaker jadi target man, keluasan Graham Potter dari segi taktikal memang belum bisa membawa Chelsea melaju kencang di Liga Inggris. Namun keluasannya inilah yang membantu Kai Havertz berevolusi sebagai pemain. Peran awalnya sebagai seorang playmaker kemudian perlahan berubah sejak tahun terakhir. Pemain berusia 23 tahun ini justru lebih banyak menciptakan gol ketika dipasangkan sebagai penyerang tengah. Adaptasi Havertz sebagai seorang penyerang terbilang baik. Salah satu adaptasi yang paling menonjol adalah soal proses mencetak golnya. Havertz yang awalnya dikenal sangat piawai dengan kakinya, ternyata bisa jadi piawai juga dengan menggunakan kepalanya. Atletico Madrid tengil banget ngebet datangkan Memphis Depay tapi enggan penuhi persyaratan dari Barcelona. Situasi transfer Memphis Depay saat ini sedang kacau. Atletico Madrid memaksakan kehendaknya untuk segera merampungkan proses negosiasi. Tetapi Barcelona tidak merestui sama sekali. Di saat Atletico dan Barcelona belum menyepakati apapun soal peminjaman Depay, Atletico justru sudah mencapai kesepakatan dengan Depay secara personal. Jurnalis David Medina menyatakan bahwa Depay sudah sepakat untuk bergabung dengan Atletico. Kedua belah pihak bahkan sudah sepakat soal durasi kontrak. Menurut laporan tersebut, Depay menyetujui durasi kontrak hingga 2025. Conte tagih gol dari Son Heung-min. Manajer Tottenham Hotspur Antonio Conte mendesak Son Heung-min segera mencetak gol lagi. Son sedang mengalami krisis usai minim keran golnya macet. Bintang sepak bola Korea Selatan itu baru membukukan 6 gol plus 2 assist dalam total 24 penampilannya di seluruh kompetisi musim ini. Performa Son jeblok jika dibandingkan musim lalu ketika dia sukses mengemas 24 gol dan 10 assist dalam 45 pertandingan. Paceklik gol yang dialami pesepak bola berusia 30 tahun itu jelas tidak membantu situasi Tottenham. Wolves dapatkan Pablo Sarabia dari PSG. Wolverhampton Wanderers mendapatkan pemain anyar di bursa transfer musim dingin 2023. Pablo Sarabia diboyong permanen dari Paris Saint-Germain. Wolves mengumumkan transfer Sarabia Rabu dini hari. Klub asal Premier League Inggris itu tak menerangkan berapa nilai transfer, namun sejauh kabar yang beredar, Les Parisiens bersedia menerima biaya sebesar 7 juta pound sterling, termasuk dengan berbagai bonus. Kesepakatan ini sekaligus membuat Sarabia reuni dengan pelatih Julen Lopetegui
Keduanya pernah bekerja sama saat di Sevilla. Haaland, jangan keseringan mikir Ballon d'Or, terpenting main bagus. Erling Haaland jalani awal musim yang fantastis di Manchester City. Dirinya pun bisa saja meraih Ballon d'Or untuk tahun ini. Pada perhelatan Ballon d'Or 2022, Haaland cuma di urutan ke-10 dengan meraih 18 poin dan itu dihitung sebagai pemain Dortmund. Haaland menegaskan hal utama adalah bermain baik dan memberikan dampak sip kepada tim. Jika itu terjadi, berbagai gelar akan berdatangan. Semua pemain ingin memenangkan Ballon d'Or, tetapi menurut saya tidak baik memikirkannya terlalu sering, kata Haaland. MU incar kemenangan ke-10 beruntun, tapi Crystal Palace tricky. Tren kemenangan Manchester United akan diuji Crystal Palace di tengah pekan. Rekor head-to-head menunjukkan The Eagles lawan yang tricky buat MU. Situasi kurang ideal justru lagi dialami Palace. Tim besutan Patrick Vieira itu cuma sekali menang dan 6 kali menderita kekalahan dalam 7 pertandingan domestik terakhirnya. Kendati demikian bukan berarti Manchester United akan mudah meraup 3 poin di London Selatan. Setan Merah sudah 3 kali kalah dalam 6 pertemuan terakhir melawan Selang di Premier League. MU bahkan gagal memenangi 2 kunjungan terakhirnya ke Selhurst Park. Seberapa besar kekayaan Sir Jim Ratcliffe, sosok yang ingin beli Manchester United? Punya latar belakang sebagai supporter Manchester United, Sir Jim Ratcliffe siap ambil alih Setan Merah dari keluarga Glazer. Kabar ini bukan baru, tetapi Ratcliffe memang sudah lama mengutarakan keinginan untuk bisa menolong Manchester United bersama dengan Michael Crichton. Daftar orang terkaya versi The Sunday Times pada 2022 melaporkan bahwa kekayaan pribadi dari Sir Jim Ratcliffe yang diperkirakan mencapai 6,75 miliar pound sterling mencatatnya sebagai orang terkaya ke-27 di dunia. Dengan kepentingan bisnisnya ditambahkan ke dalam plot, dia diketahui memiliki kekayaan sekitar 13 miliar pound sterling. PSG bisa beli Stade de France setelah wali kota Paris memblokir penjualan Parc des Princes. PSG sedang mempertimbangkan untuk membeli Stade de France setelah gagal dalam upaya mereka untuk membeli stadion saat ini, Parc des Princes. Stade de France yang terletak tepat di utara Paris Saint-Denis adalah milik pemerintah dan akan dijual. PSG ingin sekali memiliki stadion baru untuk memaksimalkan pendapatan mereka dan akan mempertimbangkan untuk mengembangkan hipodrom di dekat Parc des Princes sebagai alternatif dari ambisi tinggi mereka di Stade de France. Jika gagal, mereka bahkan bisa pindah ke luar kota. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!